Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran lillah. La haula wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, jamaah zuhur Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi Sumatera Barat, para tamu-tamu Allah yang mulia. Judul kuliah zuhur kita, aktualisasi ihsan dalam kehidupan. Salah satu rangkaian dasar dalam Islam itu adalah iman dan ihsan. Iman dan ihsan itu tidak bisa kita pisahkan. Sekarang kita melihat tentang konsep ihsan. Dalam surah Al-Qasas ayat 77 Allah berfirman, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Jamaah, salah satu ajaran Islam yang mulia, yaitu umat Islam dianjurkan untuk selalu bersikap ihsan dalam kehidupan sehari-hari. Istilah ihsan itu adalah istilah Al-Quran dan hadis, yang berarti antara lain adalah baik atau berbuat baik. Muncul dalam ayat Al-Quran dan hadis menunjukkan bahwa orang Islam itu selalu menunjukkan sikap ihsan dalam setiap aktivitas kehidupannya. Kita selalu disuruh bersikap ihsan, terutama bersikap ihsan kepada manusia. Tentu ihsan pada manusia kepada dirinya sendiri terlebih dahulu. Kemudian ihsan berbuat baik kepada orang-orang yang berada dalam keluarganya, yaitu suami berbuat ihsan kepada istrinya, kepada anak-anaknya, pada mertuanya. Istri berbuat ihsan kepada suami dan anak-anak. Anak-anak juga berbuat ihsan kepada orang tua dalam keluarga. Kemudian juga disuruh berihsan terhadap karib kerabat. Juga disuruh berbuat ihsan kepada tetangga, kepada masyarakat umum. Berbuat ihsan tidak saja disuruh kepada orang, pada manusia, tetapi juga berbuat ihsan kepada binatang. Jadi nampaknya kita tidak boleh semena-mena terhadap binatang. Harus diperlakukan dengan baik. Sebagaimana juga dalam hadis kita pahami
seseorang bisa masuk surga karena membantu seekor binatang yang sedang sekarat. Tetapi ada seorang yang taat beribadah tapi dia masuk neraka karena menyakiti binatang. Artinya apa? Bahwa kita harus berbuat baik kepada binatang. Termasuk juga kita harus berbuat ihsan kepada lingkungan, kepada alam. Wala tufsidu fil ard, jangan kamu merusak alam. Jadi maksudnya adalah dalam kehidupan sehari-hari berbuatlah serba baik. Sebaliknya jauhilah serba buruk. Jangan takut berbuat baik, berbuat kebaikan meski banyak halangan dan tantangan dan meski banyak pengorbanan. Sebaliknya jangan senang berbuat buruk walaupun keburukan itu mudah dijalani, senang untuk melakukannya. Hendaknya semuanya bernuansa kepada orang yang melakukan, apakah melakukan kebaikan atau keburukan, kembali kepada orang yang bersangkutan. Lihat surah Al-Isra ayat 7. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, berbuat ihsan, pada hakikatnya kamu berbuat baik untuk diri kamu sendiri. Jika kamu berbuat jelek, berbuat buruk, berbuat kerusakan, itu akan kembali efeknya kepada dirimu sendiri. Jadi hasil ihsan itu, hasil kebaikan itu bisa diterima di dunia dan di akhirat. Jemaah, pada kesempatan ini saya mengajak kita semuanya untuk melihat tingkatan ihsan. Tentu kita semua telah berbuat ihsan, telah berbuat baik. Tapi pada tingkatan apa kita baru? Sekurang-kurangnya ada 4 tingkatan ihsan itu. Yang pertama, sekedar tidak mengganggu orang lain. Itu sudah ihsan namanya. Hanya sebatas tidak menyusahkan orang lain, mengganggu orang lain. Kalau dia punya harta, hartanya tidak mengganggu orang lain. Kalau dia memiliki binatang ternak, binatang ternaknya tidak mengganggu orang lain. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu ialah orang yang selamat orang lain dengan lidah dan tangannya, dengan perbuatannya. Contoh lain, umpamanya dalam berkendaraan tidak merokok bapak-bapak dalam kendaraan, itu sudah ihsan namanya. Mungkin di kendaraan itu ada ibu-ibu atau anak-anak yang tidak suka bawa rokok. Atau tidak membuat WC di dekat sumur tetangga. Apalagi kalau kita di komplek biasanya kan berdekatan. Jangan sekali-kali kita membuat WC dekat sumur tetangga. Atau anak-anak muda, jangan hendaknya memakai knalpot Honda yang keras. Itu yang merusak pendengaran, pencemaran. Jadi tingkat ihsan yang paling bawah itu hanya sekedar tidak mengganggu atau menyusahkan orang lain. Jemaah, tingkat ihsan yang kedua adalah
melakukan perbuatan yang bermanfaat kepada orang lain. Kalau yang pertama hanya pasif, tapi yang kedua adalah aktif. Berbuat tidak secara pasif tapi sudah aktif, ya. Yaitu berbuat yang bermanfaat untuk orang lain. Apa yang dimiliki, apa yang ada fasilitas padanya itu juga bermanfaat untuk orang lain. Kalau dia memiliki harta kekayaannya juga bermanfaat untuk orang lain. Mungkin dengan memberikan sedekah, infak, atau bantuan kepada orang lain. Ya. Kalau dia memiliki pengetahuan, ilmu, mencerahkan orang lain, memberikan masukan, memberikan jalan keluar kepada orang lain, itu sudah bermanfaat bagi orang lain. Kalau dia memiliki jabatan, kekuasaan dan jabatan itu juga melindungi orang lain, itu adalah bermanfaat untuk orang lain. Itu tingkatan yang kedua. Bukankah itu filosofis hidup yang harus kita lakukan, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, khairun nas man yanfa'un nas. Manusia yang baik itu adalah manusia yang bermanfaat oleh orang lain. Kalau dia memiliki harta, hartanya bermanfaat orang lain. Kalau dia memiliki kekuasaan, kekuasaan bermanfaat orang lain. Jemaah yang berbahagia, ada hadis yang menarik tentang penjelasan ini. Hadis ini agak panjang dan intinya barangkali dapat kita jelaskan dalam bahasa Indonesia. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Kata Rasulullah kepada sahabat, "Atadruna ma haqqul jar?" Wahai sahabat, apakah kamu tahu tentang hak daripada tetangga? Tahukah kamu apa yang menjadi hak dari tetangga? Berarti kewajiban bagi orang tetangga yang lain. Kata Rasul yang pertama, bila tetangga minta tolong, tolonglah dia. Bila tetangga ingin berhutang, maka hutangilah dia. Bila tetangga kamu jatuh sakit, jenguklah dia. Jika ada tetanggamu yang meninggal dunia, selenggarakanlah jenazahnya, antarkanlah ke kuburnya. Jika ada di antara tetanggamu mendapat musibah, maka bertakziahlah kamu. Jika saudaramu mendapat nikmat, lakukanlah tahniah namanya. Mengucapkan selamat, ikut bergembira terhadap apa yang diperoleh oleh tetangga kita. Kita juga bergembira terhadap apa yang nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya. Alangkah indahnya ajaran Islam ini kalau itu kamu lakukan. Oleh sebab itu Rasulullah SAW dalam hadis yang populer yang lain mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akihi kama yuhibbu li nafsih. Rawahu Bukhari. Tidak sempurna iman seseorang itu hingga mereka mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Jadi kesempurnaan iman seseorang itu dapat dilihat bagaimana cintanya kepada orang lain, kepada tetangganya. Jemaah, tingkatan ihsan yang ketiga adalah membalas perbuatan jahat dengan perbuatan baik. Ini agak berat ini, tingkatan yang ketiga. Membalas yang baik dengan yang baik itu adalah biasa. Tetapi membalas perbuatan jahat, perbuatan buruk orang kepadanya dengan perbuatan yang baik itu adalah yang luar biasa. Itulah tingkatan ihsan yang ketiga.
Jadi tidak sekedar hanya tidak mengganggu dan memberi manfaat, tapi ini adalah memaafkan kesalahan orang kepadanya. Tidak membalas yang buruk dengan yang buruk, tetapi membalas yang buruk itu dengan perbuatan yang baik. Lihat surah Ar-Ra'd ayat 22, kata Allah, wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata ulaika uqbaddar. Menolak kejahatan dengan kebaikan, mendapat tempat kesudahan yang baik. Itulah tingkat ihsan yang ketiga. Jemaah yang berbahagia. Kemudian dalam ayat sebetulnya, jika orang berbuat baik kepadamu, maka balaslah dengan perbuatan yang lebih baik. Jika ada orang berbuat jahat kepadamu, maka kamu boleh membalasnya sekedar apa atau seumpama apa yang dilakukan orang itu. Tetapi lanjutan ayat itu, jika kamu tidak melakukan itu, bersabar, kamu tidak membalasnya, itulah yang lebih utama bagi kamu. Lihat surah An-Nahl ayat 126, wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bih wala in sabartum lawa khairul sabirin. Jika kamu ingin membalas perbuatan jahat orang itu kepada kamu, maka balaslah setimpal dengan apa yang dilakukan, jangan lebih dari itu. Tetapi jika kamu bersabar, tidak mau kamu membalasnya dengan perbuatan yang buruk, itulah yang lebih baik bagi kamu, bagi orang-orang yang sabar. Bahkan dijelaskan dalam hadis yang sangat mulia, kalau kamu ingin melebihi tingkatan orang-orang yang mutakin, tingkat-tingkat orang-orang yang muhsin, kata Nabi, lakukanlah 3 hal. Ini dalam hadis salah satu min makarimil akhlak. Jika kamu ingin meninggikan akhlakmu, melebihi tingkatan orang yang takwa itu, maka lakukanlah 3 hal. Kata Nabi, anta'fu wa amman zalamaka. Engkau maafkan orang yang menzalimu. Wa tu'ti man haramaka. Engkau beri orang yang tidak mau memberi. Memberi kepada orang yang mau memberi itu sudah biasa. Memberi nama. Tapi memberi kepada orang yang kikir, yang tidak mau memberi, itulah yang luar biasa. Wa tasila man qata'aka. Engkau hubungkan silaturahmi kepada orang yang tidak mau memberikan, tidak melakukan silaturahmi. Kita tetap melakukan hubungan silaturahmi walaupun mereka telah memutuskan hubungan silaturahmi. Artinya apa? Orang Islam itu tidak boleh memutuskan hubungan silaturahmi. Jemaah, yang keempat, yang terakhir, tingkat ihsan yang paling tinggi itu adalah menghadirkan Allah dalam aktivitas kehadiran kita. Apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita perbuat, kita lakukan, apapun tindakan kita, apapun yang kita terima, selalu menghadirkan Allah di situ. Allah selalu bersama itu. Maka orang yang selalu menghadirkan Allah, itulah tingkat ihsan yang paling baik. Ini berdasarkan hadis yang kita pahami sewaktu Jibril menanyakan tentang ihsan kepada Rasulullah. Dia menanyakan tentang iman, kemudian menanyakan tentang ihsan. Ya. Maka Jibril bertanya kepada Rasulullah, artinya Jibril itu mengajarkan tentang ihsan kepada Nabi Muhammad SAW. Mal ihsan, ya Muhammad. Apa itu ihsan Muhammad? Qala, Nabi menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Rawahu Bukhari. Yang ihsan itu adalah engkau mengabdi kepada Allah, menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka Allah selalu melihatmu. Artinya apa? Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita pikirkan, Allah akan selalu mengawasi. Orang yang selalu diawasi Allah, dan orang yang selalu mengetahui dan memahami bahwa dia selalu diawasi oleh Allah, maka orang itu akan selalu berbuat baik. Inilah tingkat ihsan yang paling tinggi. Oleh sebab itu, lakukanlah perbuatan baik tanpa batas, kapan saja, di mana saja, termasuk kepada binatang, hewan ternak, juga kepada
tumbuh-tumbuhan dan juga kepada alam. Kita tidak boleh berbuat kerusakan. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakannya dan bermanfaat untuk kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.